Shalom, halo semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap dalam sukacita kasih Tuhan. Teman-teman, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik untuk SMA dengan tema yang melanjutkan yang lalu, yaitu tugas gereja yang kedua, yaitu kerikma atau gereja yang mewartakan. Teman-teman, semua orang yang telah dibaptis secara Katolik, ya, kita semua mendapat tugas secara otomatis sebagai pewarta kabar gembira Injil Tuhan. Ya, melalui pembaptisan kita dimateraikan sebagai anak-anak terang dan garam bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus memerintahkan para muridnya dalam Matius 28 ayat 19-20. Nanti kalian bisa baca di situ ya. Dia mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi firman ini tidak hanya berlaku bagi para rasul saat itu, tetapi terus ya bagi kita sampai hari ini, bagi para pengikut Kristus di zaman now lah ya, zaman modern ini. Kita tetap wajib mewartakan kabar sukacita dari Tuhan ya, tentu dengan cara, dengan talenta kita masing-masing. Nah, tugas pewartaan pada dasarnya adalah tugas hierarki ya. Siapa saja hierarki masih ingat? Ada uskup, imam, dan diakon. Tetapi para awam ya, kita semua, Pak Met dan orang tua kalian dan kalian semua dapat berpartisipasi dalam tugas ini. Ya, yang paling kelihatan pewartaan kita dalam bentuk apa? Kesaksian hidup ya, kesaksian hidup kita sebagai orang Katolik. Nah, ciri khas dan keistimewaan kaum awam ya adalah sifat kita yang keduniawiannya ya, keduniaannya. Nah, berdasarkan panggilan kita masing-masing, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah dengan menguasai hal-hal duniawi ya, tetapi kita tetap mengaturnya seturut kehendak Allah. Kaum awam juga bisa memancarkan iman, harapan, dan cinta kasih ya, terutama dengan kesaksian hidup kita semua yang menampakkan Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Nah, itu dapat kita lihat di dokumen Gereja Katolik Lumen Gentium artikel nomor 31. Inti dari kabar gembira yang kita terima melalui Kristus itu apa? Ya, yaitu bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus manusia dari dosa melalui Yesus Kristus putranya. Nah, harapannya melalui kesaksian hidup kita, orang-orang di sekitar kita bisa melihat dan mendalami kebenaran firman Allah ini. Lalu kemudian menumbuhkan semangat untuk menghayati hidup berdasarkan semangat Injil. Ya. Jadi istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau tidak kenal maka tidak sayang. Gimana cara orang-orang mengenal Kristus? Ya dari kita. Ya, dari sikap hidup teladan yang kita berikan ya. Kita mewartakan kebahagiaan surgawi ya, kebahagiaan yang Allah berikan sendiri melalui penebusan putranya yang menebus dosa-dosa kita. Nah, dalam Gereja Katolik beberapa karya yang masuk dalam bidang ini ya, yang kita kenal ya, misalnya pendalaman iman, katekese para calon baptis ya, dan persiapan penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Nah, ini adalah termasuk dalam kerikma ini ya. Maka kita sebagai umat beriman ya, kita juga perlu melakukan pendalaman iman yang lebih lanjut, sehingga apa yang kita terima ya, pemahaman yang kita terima tentang kebenaran Allah ini ya, mengakar dalam kehidupan kita dengan sangat baik ya. Dalam mewartakan sabda Allah, kita dapat mewartakannya baik ya secara verbal melalui kata-kata maupun juga melalui tindakan yang nyata, yang kelihatan. Maka menutup pertemuan kita pada kesempatan ini adalah saatnya anak muda ya, kita semua untuk bangkit ya, untuk menghidupi setiap ajaran Gereja Katolik, meresapinya dan akhirnya tampak dalam
seluruh perilaku kehidupan kita sebagai orang beriman dilihat di lingkungan kita, di masyarakat kita, menjadi tanda kehadiran Allah. Karena kehadiran Allah ini, kehadiran yang menyelamatkan ini adalah untuk semua orang, ya. Kasih Allah itu untuk semua orang. Nah, dan kita sebagai anak muda Katolik bisa berbuat banyak dalam karya pewartaan cinta kasih Allah ini dengan apa yang kalian kuasai, dengan apa yang kalian punya, dengan apa yang ingin kalian bagikan kepada dunia. Jadi tetap semangat dalam berkarya dan tidak pernah surut dalam mewartakan kasih Tuhan, karena kita merasakan betapa berbahagianya menjadi orang-orang yang diselamatkan. Baik teman-teman, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.